Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lintang Ayu Fitriani, Lucky Prastianto, Muhammad Isyam Mukti Nugroho, Mardiatul Muna akan mempresentasikan salah satu elemen dalam perancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan Understanding by Design, yaitu Hook and Hold. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan untuk kinerja? Jawabannya yaitu menggugah pemikiran dan melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar serta unjuk kinerja memerlukan pendekatan yang terencana dan berfokus pada pengembangan keterampilan kritis dan kreativitas. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, buat lingkungan yang mendukung kreativitas. Gunakan metode pembelajaran aktif. Berikan tantangan yang sesuai. Fasilitasi kolaborasi dan tim. Dorong kemandirian. Beri umpan balik konstruktif. Perlihatkan relevansi dalam kehidupan nyata. Jadikan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, libatkan orang tua dan komunitas. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Yaitu jawabannya, situasi di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik atau student center, mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran yang diferensiasi baik dari konten, proses, maupun produk. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Jawabannya, menciptakan minat dan keingintahuan terhadap materi pembelajaran memerlukan pendekatan penyampaian yang menarik dan relevan dengan lingkungan peserta didik. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat peserta didik. Yang pertama, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gunakan kaitan antar mata pelajaran. Sajikan konten menarik. Metode pembelajaran interaktif. Teknologi dan media modern. Dengan menggabungkan beberapa atau semua pendekatan ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan membangkitkan minat serta keingintahuan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan keempat. Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Jawabannya, untuk menopang minat peserta didik dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih kreatif. Berikut peluang yang bisa menopang minat pelajar ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Yaitu mengaitkan materi dengan sesuatu yang mereka sukai atau menciptakan permainan edukatif. Pembelajaran yang interaktif bisa memberikan tantangan ekstra atau proyek kreatif yang memungkinkan peserta didik mengeksplorasi topik secara lebih mendalam sesuai minat mereka. Mereka bisa menemukan aspek menarik dari pelajaran yang sebelumnya terasa sulit. B. Memberikan dukungan ekstra melalui bimbingan individu atau kelompok kecil. Melalui bimbingan, peserta didik merasa lebih nyaman untuk bertanya atau berbagi pemikiran. Ini juga memberi kesempatan untuk lebih memahami kesulitan yang mereka hadapi dan memberikan solusi yang sesuai. C. Memberikan umpan balik positif dan memotivasi peserta didik. Memberikan pujian ketika mereka berhasil mengatasi kesulitan atau menunjukkan peningkatan. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk terus belajar. D. Melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran.
yaitu memberikan mereka kesempatan untuk memilih topik atau proyek yang menarik bagi mereka. Dengan melibatkan mereka secara aktif, mereka akan lebih termotivasi untuk menghadapi kesulitan dan tetap bersemangat dalam pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Jawabannya, beberapa hambatan yang dapat menyebabkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, kurangnya keberanian untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan memutuskan antara lain A. Ketakutan akan kegagalan, yaitu peserta didik seringkali enggan mengambil resiko karena takut gagal. Mereka khawatir bahwa kegagalan akan merugikan mereka atau menciptakan persepsi negatif dari orang lain. B. Kurangnya dukungan dan penghargaan. Jika lingkungan tidak mendukung eksperimen atau inovasi, peserta didik mungkin cenderung enggan mengambil resiko. Jika tidak ada penghargaan atau pengakuan untuk upaya kreatif, mereka mungkin kehilangan motivasi. C. Kurangnya kepercayaan diri, yaitu rendahnya kepercayaan diri dapat menghambat kemampuan peserta didik untuk mengambil risiko atau berimajinasi. Mereka enggan mencoba hal-hal baru. D. Kurangnya keterampilan pengambilan keputusan, yaitu jika peserta didik tidak memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang baik, mereka akan kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam mengatasi masalah yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.